Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Emlix Tarot. Dan ini ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang bermanfaat untuk kamu pelajari di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari di minggu ini. Dan untuk pesan-pesan motivasinya, bila kamu ngerasa tidak sesuai, diabaikan saja, dianggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu, orang terdekat kamu, bisa atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, ada Two of Cups, Six of Swords, ada Five of Swords, The Fool, The Temperance, Page of Cups, Knight of Cups, dan juga Four of Wands. Dan untuk the bottom of the deck kamu, The Star, dan juga Three of Cups. Saya lihat ada beberapa di antara kamu di minggu ini bakalan ada sharing-sharing, ngumpul-ngumpul bareng dengan temen ya, atau bisa jadi dengan keluarga, dengan pasangan, ya, seperti ada chatting ya, ada bertukar pandangan atau pemikiran ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan nih ya. Six of Swords di sini juga bisa menjadi simbol di mana kamu akan melewati tantangan yang berat, melewati situasi yang berat ya, semacam depresi atau sakit, ataupun tadinya ada nih prasangka-prasangka buruk terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, tapi di sini saya ngelihat sepertinya kamu mengarah pada pencerahan atau menemukan titik terang gitu, bahwasanya oh, apa yang aku pikirkan tadi itu tuh, aku tadi beranggapan itu nggak baik. Nah, sekarang pemikiran kamu berubah gitu. Jadi ada pergeseran cara pandang, ada pergeseran pemahaman, pengetahuan, menjadi menyelamatkan diri kamu, posisi kamu, atau menyelamatkan pemikiran kamu yang tadinya mungkin negatif ya. Kalau saya ngelihat di sini lebih berprasangka buruk, tadinya berprasangka buruk. Jadi di sini kamu memahami kondisi atau situasi sesuatu atau seseorang yang dealing sama kamu. Ya, ada Temperance. Saya ngelihat kamu belajar di sini nih, beradaptasi dengan perubahan-perubahan perspektif, pola pikir, cara pandang orang-orang yang dealing sama kamu ya. Kamu walaupun ada hal-hal yang kurang cocok dengan prinsip atau pedoman hidup kamu, tapi kamu berusaha di sini menjadi sosok yang legowo menerima perbedaan itu. Ya, awalnya ya pusing ya, ada konflik batin, ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dengan seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi Scorpio, Cancer, Pisces ya, bisa jadi Gemini, Libra, Aquarius, atau bisa jadi ini bukan seseorang tapi melainkan situasi atau lingkungan pekerjaan yang kamu lagi gelutin. Mohon maaf untuk keributan dari luar. Komunikasi antara kamu dengan orang terdekat kamu, ini bisa jadi dengan pasangan, keluarga, ini akan membuat kamu terhibur ya, senang, bahagia. Ada beberapa di antara kamu ini pengen travel ya, pengen ketemu dengan sang kekasih, dengan keluarga, pengen pindah rumah ya, pengen memiliki rumah, tinggal di rumah yang sama. Saya ngelihat bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan di minggu ini ya, atau dengan seseorang yang dealing sama kamu, bisa jadi ini akan kontras gitu ya, seperti kontra gitu, ada perbedaan ya, akan muncul perdebatan gitu. Tapi saya ngelihat kamu di sini belajar untuk memahami kondisi, situasi, atau pola pikir orang lain. Kamu belajar di sini seperti ini nih, apa aku yang kurang paham ya, apa aku yang kurang upgrade atau kurang knowledgeable, artinya aku harus banyak belajar lagi gitu. Nah, jadi pada akhirnya kamu di sini buka buku lagi, belajar lagi, searching lagi gitu ya. Jadi dorongan-dorongan atau perbedaan-perbedaan ini dari
lingkungan di mana kamu berada, ini secara tidak langsung menjadi seperti force buat kamu ya, belajar gitu, membuka jendela pikiran ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Sepertinya ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan pikiran di sini, di minggu ini ya, terhadap orang-orang yang dealing sama kamu atau lingkungan pekerjaan kamu ya, tapi saya ngelihat ini sepertinya adalah posisi yang sudah pas dengan kamu ya. Kadang kan kita harus menghadapi tantangan ya, perbedaan, harus ada bentrok untuk nge-force atau mendorong kita untuk belajar lagi, memahami orang lain ataupun kondisi pekerjaan kita. Oke, ada the Hierophant, ada Four of Swords ya, Three of Cups, Six of Swords, Seven of Cups, the Hermit, ada the Stars, dan juga ada Six of Pentacles. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang sangat care, sangat peduli, sangat penyayang ini terhadap keluarga, anak-anak, orang tua, dan juga terhadap pasangan kamu ya. Ya, kamu selalu pengen melindungi mereka, mensupport mereka secara finansial supaya mereka sejahtera ya. Cuman bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi gitu ya kan, harus bekerja keras, harus siap nih menghadapi tantangan mental dan juga gosip ya, omongan-omongan orang-orang di sekitar, orang-orang yang tidak senang dengan kita, itu nggak mudah ya kan. Harus tahan mental, tahan banting nih dengan situasi yang nggak sejalan dengan kita. Saya lihat beberapa di antara kamu ada nih ya, yang digosipin, yang diomong-omongin ya, yang seperti dijelek-jelekkan di sini ya oleh orang terdekat kamu nih. Anak kerja ada nih, keluarga juga ada ya. Itu yang membuat kamu kepikiran tuh ya. Jadinya kamu berpikir di sini, evaluasi diri sendiri ya. Apa yang salah denganku ya? Apa memang ada perkataanku yang kurang baik? Apa sikapku yang seharusnya aku perbaiki? Nah, ada self evaluation. Self evaluation di sini bukan hanya kamu aja yang kamu evaluasi, tapi juga orang-orang yang dealing sama kamu. Ini bagus ya. Dan harus ada fairness nih seharusnya di sini ya. Mengevaluasi diri sendiri dan orang lain harus ada fairness ya. Kamu jangan melihat sisi baiknya kamu saja, kamu juga harus melihat sisi baiknya orang lain. Seperti itu ya. Harus ada keterbukaan diri sendiri atas kekurangan diri sendiri. Juga harus welcome, bisa menerima sisi baik dari orang yang enggak sevibrasi sama kamu. Artinya kan itu sosok yang bijaksana ya. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu adalah sosok yang religius, sangat taat beragama. Sementara seseorang yang dealing sama kamu di sini bukan seseorang yang taat beragama gitu. Ini yang menjadi perbedaan keyakinan atau kepercayaan ini tadi ya, yang membuat pusing kepala ya, yang kadang membuat kamu berpikir negatif mengenai seseorang ini gitu ya. Tapi kalau dikaji lagi, dipikir-pikir lagi, belajar lagi ya, evaluasi lagi, kalau kamu melihat dari posisinya si dia, menempatkan posisi kamu di posisi dia, mungkin kamu akan memahami kenapa cara pandang dia berbeda dengan cara pandang kamu ya. Oke, saya ngelihat nih seperti ada hasrat ya, nafsu, ambisi yang sangat besar nih untuk menjadi kaya. Ada hasrat, ambisi yang besar untuk memperoleh jabatan atau posisi di lingkungan pekerjaan kamu. Jadi walaupun kita berbeda ya nggak apa-apa, saya legowo deh
gitu. Yang penting apa yang aku inginkan itu aku dapatkan, semacam itu tuh di sini. Ya, bahkan untuk merelakan keyakinan kepercayaan ini juga mungkin untuk beberapa di antara kamu ini elastis ya. Ya, enggak terlalu mempermasalahkan background, etnik, ataupun religion. Karena ada beberapa orang gitu ya, di dalam suatu instansi atau perusahaan, kalau misalnya dia adalah kaum minoritas misalnya ya, tapi karena lingkungan ini mungkin ya dia adalah minoritas, maka dia akan menyesuaikan gitu terhadap yang mayoritas. Pokoknya bisa memperoleh posisi atau ambisi tadi. Ya, ini bisa jadi bukan kamu ya, tapi seseorang yang dealing sama kamu gitu, orang terdekat kamu ya. Saya nggak mengatakan semuanya untuk Virgo. Ya, intinya di minggu ini akan ada komunikasi ya, seperti debat ya, perbedaan pola pikir, cara pandang, pengetahuan, ini yang menimbulkan adanya perdebatan. Tapi akan kembali ini baik lagi gitu. Jadi saya ngelihat ini apa ya, komunikasi yang dewasa ya. Jadi si A si B ini komunikasi ya. Let's say si A ini pengetahuannya dia lebih besar daripada kamu gitu, tapi dia welcome nih untuk share pengetahuannya sama kamu. Itu membuat kamu ngerasa bahwa wah, dia nggak menganggap saya kecil gitu ya, dia mau nih berbagi pengetahuan, pengalaman samaku gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus ya, sesama elemen kamu. Ada Scorpio, Cancer, Pisces, ini akan memberikan rezeki ya, akan menghadirkan peruntungan sama kamu. Energi yang saya sebutkan tadi nggak melulu orang ya, bisa jadi situasi atau kondisi kamu sekarang ini. Jadi ini akan memberikan kamu kabar baik. Energi ini akan memberikan kamu kabar baik selama kamu terbuka ya, menjadi sosok yang open minded atas perbedaan-perbedaan. Saya melihat ini ada peluang bagi kamu nih untuk masuk ke bidang manapun, mumpuni untuk memperoleh keberuntungan dimanapun ya. Dan apa yang ingin kamu peroleh, ambisi, ada semacam ambisi di sini ya, sesuatu yang ingin kamu dapatkan itu bisa kamu peroleh asalkan ada di sini kemampuan untuk menerima perbedaan, menghargai perbedaan, semacam gitu tuh ya. Tapi bukan hanya sekedar menerima perbedaan atau menghargai ya, tapi memang memahami makna hidup, bahwasanya kita nggak ada yang sama gitu ya. Bahkan ketika kita memiliki keyakinan yang sama dengan seseorang, belum tentu konsep ketuhanan. Contohnya saya dengan si A atau si B ini sama-sama keyakinannya gitu ya, tapi belum tentu gambaran ketuhanan di dalam keyakinannya sama ini sama gitu. Pasti ada sedikit atau banyaknya perbedaan. Jadi artinya setiap kita ya, walaupun berada di lingkungan yang sama ataupun memiliki keyakinan yang sama, belum tentu konsep atau gambaran ketuhanan itu atau nilai spiritual itu sama. Nah, perbedaan bukan berarti membuat kita menjauh satu sama lain, tapi justru akan memperkaya pengetahuan ya kan. Jadi ya, semoga ini membantu Virgo ya di minggu ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.